بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام كإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. معاشر الحاضرين hadirat jamaah majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan dan kami cintai segenap para habaib, anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, para orang-orang tua kita yang hadir bersama kita, ikhwani fillah, para muhibbin, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Dengan izin Allah di malam hari yang penuh berkah ini, di saat begitu banyak manusia lalai kepada Allah, ini malam minggu Pak, orang asyik dengan kemaksiatan, orang asyik dengan kelalaian, kita dikumpulkan Allah untuk ingat kepada Allah. Kita dikumpulkan Allah untuk ingat dengan baginda Rasulullah. Walaupun kalau dari segi jumlah ikhwani, jumlah kita yang mungkin sekian ratus ini dibandingkan yang lalai pada malam hari ini, lalai saja tanpa maksiat jauh berbeda. Mungkin 1 banding 100. Begitupun dengan yang na'udzubillah min dzalik bermaksiat kepada Allah. Tapi kita berharap ikhwani, bukan karena kita, tapi karena Rasulullah. Perkumpulan yang jumlahnya sedikit ini besar di mata Allah, hebat di mata Allah, mampu meredam kemurkaan Allah yang mungkin akan turun dikarenakan kelalaian atau kemaksiatan yang terjadi pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan berkat kumpulnya kita karena baginda Rasulullah, Allah yang seharusnya murka kepada mereka yang lalai dan bermaksiat tidak mendatangkan mara bahaya, tidak mendatangkan azab dan musibah. Dengan berkat perkumpulan kita mengingat baginda Rasulullah, mengagungkan baginda Rasulullah, mensyiarkan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan siapapun yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkhusus sahibul bait dan segenap panitia yang telah berusaha untuk mengadakan ini acara, yang mungkin mereka merencanakan ini bukan 1, 2, 3 hari yang lalu ikhwan, bahkan mungkin sekian minggu yang lalu, bahkan mungkin lewat 1 bulan yang lalu telah dipikirkan, telah menjadi pemikiran bahkan beban dalam pikiran dan hati mereka bagaimana untuk menjalankan suatu acara yang sukses, mengangkat, mensyiarkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah, sebelum kita cerita panjang lebar tentang Rasulullah, sedikit kita perlu apresiasi panitia Pak.
yang malam hari ini, dan mungkin bapak-bapak rekan-rekan kemarin juga ngadakan di tempat masing-masing, ngadakan maulidan atau apalah perkumpulan yang baik, rotib haddad, mungkin ada juga rotib saman, rotib atos, pembacaan asmaul husna, pembacaan burdah, zikir bersama, tahlilan dan seterusnya Pak, terutama haflah peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling beruntung di seperti acara malam hari ini mungkin bukan saya Pak, bukan para habaib atau mungkin ulama yang mungkin duduk di atas, bukan bapak-bapak yang kita datang ke sini, tapi yang paling beruntung itu panitia. Panitia acara dalam suatu kebaikan, mereka lah yang paling beruntung. Sesuai apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khair kafa'ili. Maka rugi ikhwani kalau di kampung kita ngadakan majelis, ngadakan maulid, entah di majelis taklim, di surau, di masjid, di langgar, kita cuma jadi penonton, datang cuma jadi tamu, enggak ngambil bagian untuk berkhidmah dalam majelis tersebut. Tadi Rasul mengatakan man dalla ala khair kafa'ili. Siapa yang mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, itu cuma ngajak Pak. Bagaimana kalau memfasilitasi? Habibana Ali dengan rekan-rekan membangun ini tempat mudah menjadi keberkahan, majelis yang makmur, mendapatkan nazar pandangan dari Allah dan Rasul insyaallah. Bukan cuma nunjukkan. Kalau hadis tadi Rasul mengatakan man dallala khair, orang yang menunjukkan. Bapak cuma ngasih info, nge-share lewat grup, malam ini jatuh maulid di tempat Habib Ali. Teman yang nggak tahu jadi tahu, datang ke sini, yang ngasih tahu dapat pahala. Pahalanya seperti orang yang datang. Boleh jadi nggak datang dia, yang nyampaikan ke kita dia sendiri nggak datang, tapi walaupun nggak datang, karena dia yang telah menyampaikan info tentang adanya majelis yang berkah ini, dia tetap dapat bagian yang sempurna diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau orang cuma ngajak Pak, cuma ngasih tahu, makanya gunakan HP itu untuk kemaslahatan agama, untuk dakwah. Ceramah nggak bisa, ustadz bukan, kiai bukan. Nih ada pengumuman undangan maulid terbuka untuk umum, sharekan di sana sini. Kita sebar Pak di grup sana, grup sini. Total yang kita sampaikan mungkin ada 500 orang nerima undangan dari yang kita sharekan. Yang datang cuma 5. Wallah 5 ini udah keberuntungan yang besar. 5 ini keberuntungan yang besar. Apalagi kalau yang datang 50. Apalagi yang 50 ngajak lagi temannya. Subhanallah. Itu kalau cuma ngajak. Nah bagaimana dengan panitia? Yang ngajak jelas dia, yang capek tulang punggungnya dia bantingkan, dia usahakan segala macam cara biar nih acara sukses. Keluarkan dana, keluarkan tenaga, keluarkan segala macam dia punya miliki untuk Rasulullah. Maka tentu dia akan mendapatkan lebih hebat lagi Pak. Kalau kita boleh main hitung-hitungan matematika, mungkin saya dengan bapak-bapak yang hadir pulang bawa pahala 1000, maka panitia tinggal kalikan berapa jumlah yang hadir pada malam hari ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang hadir katakanlah ada 250-an, kalikan aja. Setiap panitia dapat 250 kali 1000. Belum lagi kalau dia hadir Pak, 251.000 dia dapat. Kita cuma buat 1000, dia dapat 250.000. Bahkan nggak sampai situ kata ulama. Kalau yang hadir di sini dapat ilmu, lalu ilmu disampaikan lagi kepada orang lain, ngalir jadi jariah. Karena mereka muasal penyebab kebaikan. Tapi sebaliknya ikhwani, saya dalam perjalanan dari Palembang semalam sampai tadi nyampe pagi, kebetulan alhamdulillah sedikit rehlah. Dalam perjalanan rehlah saya menyaksikan 3 kali tontonan Pak, nggak sengaja ngelihat. Kebalikan dari yang saya sampaikan. Kalau tadi mandala ala khair kafa'ili, orang ngajak berbuat kebaikan dapat kebaikan. Sebanyak orang yang melakukan kebaikan, yang saya saksikan tadi kebetulan lewat di pinggir jalan organ tunggalan Pak, judulnya kawinan. Organ tunggal, bahkan saya saksikan sohibul bandnya dengan keluarga joget-joget di atas panggung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
mantuknya itu hadis, terucapnya man dalla ala khair. Tentu kita bisa pahami kalau sebaliknya juga sama. Kalau ada orang membuka peluang ngajak aja orang untuk bermaksiat kepada Allah, apalagi memfasilitasi, atau maaf, kalau dia sebagai seorang pejabat barangkali memberikan izin untuk suatu kemaksiatan walaupun dia nggak hadir di maksiat tersebut, maka dosa yang dia tanggung, Pak, sebanyak jumlah orang yang duduk ikut menyaksikan, apalagi ikut bermaksiat di situ, kembali kepada dia walaupun dia nggak hadir. Walaupun dia nggak hadir. Mungkin malam ini ada sebagian panitia, entah 1-2 orang nggak hadir, entah sakit, entah mungkin berangkat atau nemenin keluarganya yang sakit. Dia tidak diharamkan Allah untuk dapat keberkahan, dapat pahala. Tapi sebaliknya hati-hati, Pak, ngadakan tontonan, hiburan yang mengundang kemaksiatan. Ini udah tanggal November, Pak, nggak lama lagi Desember, ujung Desember tahun baruan. Hati-hati, jangan kau korbankan 1000 perak pun untuk mendukung acara-acara kemaksiatan pada malam tersebut. Apalagi lebih gede, apalagi ngasih izin, apalagi ngasih keamanan. Semua maksiat yang terjadi dia nanggung dosanya, Pak. Kalau orang pulang bawa dosa 1000, yang hadir 250, katakanlah dia ngantongi dosa 250.000. Demi Allah, ikhwani, bapak hadirin, saya nanggung dosa sendiri masih bingung. Lain orang gagah banget mau nanggung dosa orang banyak. Kita ini pengen jariyah dalam amal soleh, bukan jariyah dalam kemaksiatan. Pikir, Pak, waja'alnahu najdain, kami jadikan 2 jalan, kata Allah. Jalan lurus ke surga, jalan lurus bengkok ke neraka. Tinggal pilih mau yang mana. Nah, barakallahu fikum panitia. Mudah-mudahan apapun yang Anda lakukan untuk kegiatan malam hari ini, juga kemarin-kemarin mengadakan maulid di sini di situ, semua mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sahibul bait mungkin Habib Ali nggak bisa balas antum di dunia, yakinkan ikhwani, Rasulullah nggak bakalan diam. Rasulullah nggak bakalan diam untuk orang yang berjuang membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu hadirin rahimani rahimakumullah. Kalau cerita tentang Rasulullah ini udah lewat hampir 2 bulan dari bulan Maulid. Arba'in di Linggau udah selesai. Ya, artinya 40 malam dengar cerita Rasulullah. 40 malam bapak-bapak, ibu-ibu mungkin juga ada yang hadir. Udah banyak dapat ilmu tentang sunnah Rasulullah. Kalau saya cerita lagi malam ini tentang sunnah Nabi, mungkin bapak bilang, wah udah disampaikan, Beb. Kalau saya cerita lagi tentang cerita Rasulullah, mungkin ada yang bilang, wah udah 3 kali, Beb. Sekarang saat ini ibu bapak hadirin, yang kita butuhkan adalah muhasabah. Kita perlu muhasabah, kita perlu evaluasi. 40 malam kadang-kadang jadi kebanggaan buat anak muda. Anak 40 malam gak pernah absen. Itu di Palembang banyak, Pak. Kita Masya Allah di Palembang, mudah-mudahan di sini terus berkembang dengan keberkahan. Palembang dulu juga ikhwan, modelnya dulu pertama 11, 12, 15 tahun pertama, yang dulu itu yang hadir cuma segelintir orang. Tapi sekarang tiap malam paling sedikit 1.500 orang hadir, Pak. Kalau udah kumpul di rumah habaib, rumah para aulia yang kita hidupkan untuk majelis, bisa mencapai 2.500, 3.000 fadl minallah. Waktu kita ngadakan acara Maulid Arba'in juga di pemakaman Aulia Kambang Koci, itu yang hadir lebih dari 4.000 orang. Di sini pun insya Allah ke depan akan lebih makmur, lebih besar lagi. Yang penting ustadz-ustadznya, ulama yang kerjasama, kompak, saling cinta, saling bahu-membahu. Anak majelis bantu para guru-guru kita. Insya Allah syiar Islam di Linggau ini akan maju pesat insya Allah ta'ala, dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Bu bapak hadirin rahimakumullah, kita sudah dengar banyak hadis Rasulullah, udah banyak dengar tentang sunnah Rasulullah. Tapi sekarang tanya tentang ini pada diri kita masing-masing. Berapa banyak sunnah Nabi yang sudah kita dengar tapi kok belum kita kerjakan? Baik itu yang sifatnya ibadah, apalagi yang sifatnya juga yang bersifat muamalah. Ada ibadah, ada adat, Pak. Adat itu artinya pekerjaan sehari-hari yang kita lakukan. Karena Rasulullah SAW diutus Allah sebagai uswatun hasanah,
dan kita diwajibkan menuntut dan mencontoh Rasulullah. Bahkan bapak hadirin, ibu-ibu, untuk mendapatkan cinta dari Rasul, cinta dari Allah, disyaratkan oleh Allah, ikuti Nabi Muhammad. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunub wallahu ghafurun. Ini ayat saking sering disampaikan oleh guru-guru kita, hafal kita pak, bukan sengaja ngapalin, tapi mana apresiasi, mana pelaksanaan, mana bentuk wujud daripada kita melaksanakan ini ayat daripada ayat Al-Quran yang Allah jelas-jelas mengatakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian ngaku cinta kepada aku Allah, fattabi'uni, kata Rasul, katakan kepada mereka Muhammad, ikuti aku, ikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Cukup sebetulnya bapak hadirin, kalau dengan cinta semuanya udah sempurna, tapi Allah tambahkan bonus buat kita pak, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekarang contoh nih, saya tanya bapak-bapak, udah pernah belum dapat penjelasan dari asatis kalau sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian? Wabib tiap tahun disampaikan. Bulan Maulid ini 40 malam udah mungkin 7 asatis nyampaikan. Sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Bahkan Rasul menyuruh kita sholat berjamaah di masjid, di musola, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang mungkin sulit untuk kita lakukan, dan bukan setiap hari. Rasul SAW pernah mengatakan kepada kita mengenai fadilah suratul Tabarak misalnya pak. Pernah dengar asatis guru kita di Linggau ini menyampaikan, atau mungkin datang dari luar mampir ke sini, menyampaikan hadis Rasulullah mengatakan, suratul Tabarak mani'atun min adzabil kubur. Orang yang rajin baca surat Tabarak, dia akan terhindarkan, tercegahkan dari azab kubur. Pernah dengar pak? Ikhwan, ada majelis pernah dengar? Sering, tapi dipraktekkan tidak, diamalkan tidak. Sahabat Rasulullah bapak, mereka itu apa yang datang dari Rasulullah langsung masuk ke dalam hati mereka, dipegang erat-erat, dilaksanakan, karena mereka yakin apa yang datang dari Rasulullah hak, pasti, termasuk perkara-perkara yang gaib. Udah pernah dengar kan pak, kalau baca surat Tabarak bisa mencegah kita dari azab kubur. Memang perkara azab kubur ini belum kelihatan, tapi pasti adanya bagi orang-orang yang tak sempat taubat sampai meninggal, terutama lagi orang-orang yang memang jelas-jelas mati dalam kekafiran. Sahabat Rasulullah yang paling jagoan seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau sudah duduk sama Rasulullah atau mereka sama mereka membahas tentang perkara azab kubur, nikmat kubur pak, bergetar tubuh mereka, berkeringat dingin, pucat pasih, ketakutan luar biasa, padahal mereka sudah mendapatkan jaminan menjadi ahli surganya Allah. Tapi kalau sudah bicara tentang azab kubur, gemetar tubuh mereka. Itulah mereka para sahabat Rasulullah, dan itulah mereka para aulia Allah. Mereka yakin dengan apa yang datang dari Rasulullah. Rasul mengatakan, da'u mardakum bis sadaqah, sembuhkan penyakit kalian dengan sedekah. Penyakit zahir, penyakit batin akan sembuh kalau kita bersedekah. Yang penting ikhlas. Yang kedua yang tidak kalah penting, duit yang disedekahkan duit yang halal. Tapi berapa banyak orang lebih percaya, lebih memilih untuk pengobatan, ya jenis pengobatan secara medik. Memang itu tidak dilarang, memang itu dibenarkan, tapi sayang kalau kita bilang coba kau sedekah, wah sedekah udah banyak tapi nggak sembuh. Itu jawabnya pak. Hasinu amwalakum bis sadaqah,
jaga harta kalian dengan sedekah. Siapa yang bilang, Pak? Rasulullah. Menyedihkan, berapa banyak umat Islam lebih ngerasa aman, nyaman, dan ngerasa hartanya terjaga kalau dia udah masuk asuransi. Yang lebih menyedihkan, yang punya perusahaan asuransi orang kafir. Begitu udah tanda tangan kontrak asuransi, udah dibayar, pulang senang gembira, aman aku sekarang, hartaku udah dilindungi. Padahal Rasulullah telah mengajarkan cara yang jauh lebih manfaat, dunia selamat, akhirat bahagia, dengan cara sodako. Bu bapak hadirin rahimakumullah, masih banyak lagi kalau kita mau buka tentang sunnah Rasulullah. Kita lihat bagaimana kondisi sahabat Rasulullah, adik-adik. Mudah-mudahan kita bisa mencapai seperti yang mereka capai, walaupun cuma 1/10 dari yang mereka capai. Para aulia Allah yang sebagian mereka kita saksikan di tempat ini, ada foto-fotonya. Mereka adalah orang yang memiliki keyakinan yang sempurna terhadap apa yang datang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ikhwani rahimakumullah, kita angkat sedikit cerita tentang beberapa tokoh sahabat Rasulullah. Kita kenal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq salah satu bentuk yang sangat masyhur keyakinan beliau terhadap Rasulullah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Di saat Rasul menyampaikan kepada orang yang banyak tentang beliau telah melaksanakan Isra, bahkan Mi'raj ke langitnya Allah, dalam hitungan beberapa menit kembali lagi ke Mekah. Waktu itu beliau nggak hadir, Pak. Abu Jahal hadir. Rasul ditertawakan, Rasul dicemoohkan. Sebagian orang yang masih tipis iman keluar dari Islam karena enggak percaya dengan apa yang dikatakan Rasulullah, enggak masuk akal. Yang dijaga Allah iman semakin mantap. Bubar dari itu tempat, Abu Jahal berjalan pulang sambil ngerasa menang karena Nabi telah dijatuhkan di depan umum. Ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di jalan. Dia bilang pada Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, Muhammad tambah ngawur, tambah gila. Dia menyampaikan berita yang aneh, nggak masuk akal." Sayyidina Abu Bakar berbalik bertanya, "Emang Muhammad hari ini cerita apa?" Maka Abu Jahal bilang, "Dia mengatakan kalau dia tadi malam melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina. Setelah di Palestina dia naik ke langit, tembus 1, 2, 3 sampai 7, naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Tahu-tahu pagi udah nongol lagi di Mekah." Abu Jahal berharap Abu Bakar As-Siddiq juga bingung, Pak, bahkan mungkin mengingkari. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? "Ya Abu Jahal, jangankan cuma seperti itu, yang lebih hebat dari itu kalau itu memang disampaikan oleh Muhammad, wallahi aku percaya dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Shallu ala Nabi." Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan ini pun banyak diungkapkan mereka para sahabat, bahkan mereka para aulia. Mereka mengatakan, "Pak, lau kushifal ghita mazdattu imanan." Seandainya dibukakan Allah hijab, kami mampu menyaksikan apa yang ada di dalam kubur. Kami bisa melihat apa yang ada di langit Allah, bahkan surga dan neraka bisa kami melihatnya. Dilepaskan hijab, mampu melihat itu semua. Apa kata mereka para sahabat, Pak? Mazdadtu imanan. Tak bakal nambah imanku kepada Allah dan Rasul dan tentang perkara tersebut. Paham maksud kalam ini, Pak? Seandainya dibukakan hijab tentang perkara yang gaib, perkara yang enggak nampak, tentang azab kubur, nikmat kubur, tentang adanya kehidupan akhirat, surga, neraka, tentang malaikat dan seterusnya, dibukakan Allah hijab, dengan menyaksikan itu iman kami tidak bakal bertambah. Apa maksudnya? Tanpa itu iman kami telah penuh. Tanpa itu semua, tanpa ditontonkan, diperlihatkan, dibukakan hijab, keyakinan kami tentang itu sudah sampai pada puncak keyakinan. Sallu ala Nabi Muhammad. Seorang sahabat Rasulullah, Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an,
Beliau seorang pedagang Pak, tapi nggak pernah lepas duduk di majelisnya Rasulullah. Siapapun kita, jadi pedagang, jadi pengusaha, jadi pembisnis, atau apapun pekerjaan kita Pak, jangan sampai urusan dunia kita menghijab hubungan kita dengan Allah dan Rasul, dengan para ulama, para pewaris Rasulullah. Kalau ada orang Pak, tadinya punya satu toko, belum nyampe setahun, tahu-tahu nambah tokonya 2, belum sampai setahun setengah, tahu-tahu udah 3 punya cabang. Lalu dia bilang, alhamdulillah berkah Habib, usaha saya maju, sekarang saya sudah punya 3 toko. Dulu pertama masih ngontrak, udah kebeli, belum setahun jadi 2, sekarang udah punya 3 cabang. Sebentar, jangan kau bilang berkah dulu. Semenjak toko kau nambah nggak kau dekat sama Allah? Nambah nggak ibadahmu? Nambah nggak sedekahmu? Nambah nggak perhatianmu kepada fuqara masakin? Kalau justru nambah jauh Pak. Dulu sering ke masjid sholat 5 waktu masih ngontrak toko, tiap sholat ngangkat tangan berdoa biar punya toko sendiri, nggak pakai ngontrak. Diberi Allah, tambah maju usaha, tambah mundur ke musola. Ini bukan berkah, musibah. Punya 1 cabang ke majelis masih rajin, udah 2 cabang mulai sibuk ngurusin sono sama sini Pak, 3 tambah lagi. Majelis kemarin hadir seminggu bisa 5 kali, sekarang 1 kadang-kadang nyongol, kadang-kadang enggak. Demi Allah jangan kau katakan urusan duniamu berkah, bahkan itu suatu musibah. Tapi kalau berkah, dunia kita bertambah, semakin dekat kita kepada Allah. Itu baru hakikat keberkahan. Nah, kembali kepada cerita ini sahabat. Ini sahabat sedang duduk di tokonya Pak, membuka usaha dagang. Tiba-tiba datang beberapa orang sahabat tergopoh-gopoh menyampaikan suatu berita kepadanya. Wahai sahabat Rasulullah, ya Abi Dzar, irji ila baitak, cepat kau pulang ke rumahmu, cepat. Kenapa? Kata beliau, ada apa dengan rumahmu? Rumahmu terbakar, ada kebakaran besar di sekitar rumahmu. Tadi kami melihat api itu sudah hampir mencapai ke rumahmu, mungkin saat ini rumahmu telah terbakar. Ini sahabat Pak, yang udah diduduk nyantai di toko, enggak langsung gelagapan, enggak langsung loncat tutup toko, mungkin enggak pakai tutup toko lari, enggak, nyantai. Oh itu enggak, insya Allah rumahnya enggak kebakaran. Ini sahabat 2 orang yang nyampaikan sempat sedikit kesel. Kami udah ngelihat api udah sampai ke rumahmu, sekarang rumah mungkin kebakaran, cepat selamatkan yang mungkin kau bisa selamatkan. Enggak, udah selamat dia bilang. Subhanallah Pak, yang nyampaikan hanya ngotot. Kau nggak percaya sama kami? Demi Allah aku percaya, kamu sahabat Rasulullah, nggak mungkin berdusta dengan apa yang kalian sampaikan. Tapi saya lebih percaya dengan apa yang saya dapatkan dari Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa maksudmu, kata 2 orang sahabat ini? Kabar yang kamu sampaikan boleh jadi benar. Hari ini ada kebakaran, saat ini kebakaran, dan api telah hampir menyampai rumahku. Tapi demi Allah, aku yakin rumahku gak kesentuh dengan api. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sahabat bingung, kok bisa? Karena aku telah mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Rasul mengatakan, siapa yang membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dhanbi. Setelah itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma syaa Allahu kan wa man lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Siapa yang membaca itu kalimat ini, ada dalam Wirdul Latif adik-adik. Wirdul Latif itu susunan wirid yang disusun oleh Imam Haddad, persis seperti Rotib Haddad. Kalau bisa yang sudah istiqomah Rotib, coba nambah baca Wirdul Latif. Ini dalam hadis yang sohe-sohe Pak terkumpul. Kalau Bapak punya kumpulan kitab hadis, di situ ada buka bab zikir pagi dan petang. Insya Allah didapatkan hadisnya. Rasul mengatakan, siapa yang di pagi hari membaca itu kalimat, maka Allah akan jaga dirinya, keluarganya, hartanya dari segala bentuk musibah, dari kebakaran,
dari kepalingan, dari apapun bentuk musibah. Nah, aku udah baca tadi pagi. Shallallahu ala Nabi. Ini hebatnya sahabat begitu, Pak. Yakin, walaupun ini dengan ainul yakin sahabat tadi, dia punya hakul yakin. Ini sahabat ainul yakin, menyaksikan api udah nyampe. Kalau pakai hitungan logika, sekarang rumah udah kena. Tapi ini sahabat punya keyakinan di atasnya, hakul yakin dengan apa yang datang dari Rasulullah. Siapa yang baca itu kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim sampai selesai kalimat itu dibaca di pagi hari, maka Allah akan jaga sampai petang hari dari segala bentuk musibah. Maka dia katakan, aku telah membaca itu kalimat dan aku yakin dengan apa yang datang dari Rasulullah. Tapi tidak apa-apalah, kata beliau, Pak, kita saksikan saja rumahku. Aku tidak mengingkari apa yang kalian katakan, tapi aku lebih yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Pulang, Pak, dia tutup tokonya dengan nyantai, lalu dia jalan bersama sahabat sampai ke sana. Umat ramai, Pak, yang namanya kebakaran. Orang pada bingung. Pas sampai di sana, subhanallah, Pak, dia cuma senyum memandang rumahnya. Dua sahabat melongo. Api yang seharusnya sudah melalap rumahnya ternyata belok, Pak, nggak nyentuh rumah beliau sama sekali. Biiznillah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Yakinkan ikhwan, yakinkan apa yang datang dari Rasulullah. Urusan-urusan yang kita lakukan dengan urusan duniawi yang mungkin bisa mendatangkan kebaikan, boleh kita lakukan. Tapi ketika ada anjuran dari Rasul dalam urusan itu, maka dulukan apa yang datang dari Rasulullah. Bapak sakit, bingung, bawa ke dokter sana, bilang dokter nggak ada penyakit. Datang ke dokter sana, bilang ada penyakit, dikasih obat nggak sembuh. Jangan bingung, Pak. Nabi udah banyak resep untuk kita. Di antaranya tadi yang sudah saya sampaikan, da'u maradhakum bi sodako, sedekah, tapi yang ikhlas. Sedekahnya duit yang halal, jangan duit haram, apalagi syubhat. Jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Syubhat itu nggak jelas, Pak, karena ini akan mempengaruhi doa kita diijabah atau tidak di sisi Allah. Bahkan ini akan mempengaruhi watak sikap kita dalam keseharian. Kita akan tercetak menjadi orang yang soleh atau orang yang toleh, bergantung juga dengan apa yang kita makan dan minum dalam keseharian. Perhatikan, Bu, Bapak, jangan dolim sama anak-anak, terutama kita rekan-rekan para laki-laki yang menjadi tunggak rumah tangga, yang mungkin kita lah yang mencari rizki. Jangan pernah nerobos batasan-batasan Allah lalu memberikan rizki yang haram ataupun syubhat kepada anak istri kita. Jangan salahkan mereka kalau mereka nyimpang dari ajaran Allah. Jangan salahkan mereka kalau mereka cengkal, membantah dan tidak menurut dengan apa yang kita inginkan. Jangan salahkan mereka kalau istri menjadi istri yang durhaka, anak menjadi anak yang durhaka, kalau kita salah beri nafkah. Baginda Rasul pernah mengatakan, man akalal halal, siapa yang makan yang halal, kata Nabi, Pak, atau jawarihu sya'am abah. Coba yang di dalam suruh dim, yang ribut ya. Siapa yang makan yang halal, kata Rasulullah, man akalal halal atau jawarihu sya'am abah, maka dia akan taat kepada Allah mau ndak mau, walaupun dia tinggal di tempat yang buruk, dia tetap akan dijaga oleh Allah. Dia akan ringan kaki melangkah ke masjid, ke majelis. Dia akan senang silaturahim. Dia akan mampu menjaga lidah dan pandangannya, telinga dari semua yang diharamkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, kata Rasulullah, waman akalal haram, siapa yang makannya yang haram, asad jawarihuhu, maka akan bermaksiat kepada Allah anggota tubuhnya. Sya'am abah, mau nggak mau. Walaupun bapak titipkan tuh anak ke pesantren, bukan cuma kiai biasa, kiai yang sudah derajatnya wali barangkali, tapi ini anak dari bayi, dari kecil, bahkan dari dalam kandungan istri kita dicekoki dengan yang haram, tumbuh dengan yang haram, maka dia akan sulit menerima kebaikan. Diajarkan lurus, dia tetap akan bengkok, kecuali kalau memang itu dikehendaki Allah dan itu di luar daripada rencana manusia.
Bu bapak rahimani rahimakumullah, ini penting masalah halal dan haram ini. Bu bapak, kita selalu berusaha mencontoh Rasulullah dan mereka para sahabat Rasulullah. Di antara yang dianjurkan Rasulullah dalam beribadah, tadi saya sudah buka sholat, contohnya Pak, sholat berjamaah. Saya yakin yang hadir malam ini semuanya rajin sholat berjamaah, tapi sayang ada yang nggak disempurnakan sholat tapi datangnya terlambat. Nabi nggak pernah terlambat Pak sholat. Sahabat di zaman Rasulullah nggak ada yang pernah terlambat. Bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, ini minta maaf nih, ini dibagikan ada apa? Minuman sari korma ya. Saya minta maaf nih, namanya Aisyah. Kalau bisa ganti dong namanya. Ya, yang memproduksi sari korma ini namanya sari kormanya Aisyah. Kalau bisa ganti ya, ganti yang lain lah namanya, karena itu nama perempuan yang mulia di sisi Allah. Jangan dipakai sembarangan. Ya, minta maaf sekali lagi. Saya nggak tahu siapa yang bikin. Ini cuma masukan. Apalagi nanti botolnya dibuang. Nama Syed Aisyah masuk sampah nanti. Ya, itu istri Rasulullah. Jadi dimuliakan. Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin. Taib, kembali kepada cerita tadi. Ma'asyarul ikhwan rahimani rahimakumullah. Kadang-kadang kita sholat berjamaah, tapi kita nggak peduli terlambat nggak terlambat. Padahal bapak hadirin rahimakumullah ikhwani, jangankan terlambat serakaat, jangankan terlambat 2 rakaat, terlambat takbiratul ihram bersama imam pun jangan pernah terjadi, kecuali kalau memang keadaan yang tidak bisa dihindari. Apa maksudnya? Takbiratul ihram bersama imam ini sunnah Rasulullah. Begitu bapak sudah berdiri qomat, imam mengatakan istau sufufakum, rapikan, luruskan. Udah selesai pakai siwak, sunnah Nabi. Ini siwak, jangan anak majlis asing terhadap siwak. Bapak yang belum mengenal, yuk kenalan sama siwak. Ini sunnah Rasulullah Pak. Pakai siwak 2 rakaat lebih abdal daripada 70 rakaat sholat tanpa siwak. Yang ngabarin siapa? Rasulullah. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Memang perkara pahala enggak kelihatan Pak. Perkara urusan yang gaib itu enggak kelihatan. Cerita tentang azab kubur, tentang siratul mustaqim, tentang nanti padang mahsyar, tentang pahala-pahala, tentang naik derajat. Ini semua ikhwani masih cerita. Masih cerita. Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Kalau orang sedekah pahalanya segini, orang silaturahmi pahalanya segini. Di surga ada gosor, ada istana, ada segala macam. Masih cerita Pak. Tapi ingat, nanti kalau saya atau bapak meninggal dunia, kehidupan dunia yang tinggal cerita, itu yang jadi hakikat, kenyataan yang nyata. Masuk kubur baru kita ngerasakan, coba dulu aku banyak ibadah, coba dulu aku nggak sentuh maksiat, baru yakin. Sekarang masih cerita. Makanya kita kadang-kadang menyepelekan urusan yang nggak nyata ini Pak. Rakaatain bisiwak, 2 rakaat menggunakan siwak, khairun min 70 rakaat bighairi siwak. Lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Dan fadilah siwak ini banyak, diantaranya memudahkan orang untuk sakaratul maut. Kalau bapak dapatkan ada keluarga, tetangga, teman meninggal tapi belum jadi Pak, cengap-cengap udah 3 hari nggak keluar rohnya, ulama mengatakan pakai apa resep Rasulullah. Ambil siwak, ada air zam-zam, pakai air zam-zam, celupkan, nggak ada air biasa nggak apa-apa, usapkan di mulutnya sambil sholawat, biiznillah ruh yang nyangkut itu akan keluar dengan begitu gampangnya. Bagaimana dengan orang tiap hari pakai siwak? Maka insya Allah akan keluar dengan indah dan begitu indah. Ma'asyar ikhwan rahimani rahimakumullah, salat berjamaah jangan terlambat takbiratul ihram bersama imam. Maksudnya apa Beb? Begitu imam Allahu Akbar, maka nggak ada kesibukan untuk kita kecuali langsung Allahu Akbar.
Kalau imam sudah Bismillahirrahmanirrahim, kita baru Allahu Akbar, maka lepas fadilah takbiratul ihram bersama imam. Tapi beb, kan nggak terlambat itu beb, serkat pun enggak. Iya nggak terlambat, tapi jangan kau bodoh tentang fadilah ini. Kadang-kadang orang menyepelekan karena kebodohan. Makanya ikhwan, saya anjurkan kepada siapapun kita, setua apapun umur bapak, minta maaf. Sesibuk apapun anda dalam urusan dunia, setinggi apapun jabatan anda, kejar majelis taklim, hadiri, dekati ulama, dekati asatis, ambil ilmu mereka, karena dengan duduk di situ akan banyak yang kita dapatkan tentang urusan agama kita sendiri. Apa kata Rasulullah tentang fadilatul takbiratul ihram bersama imam? Mungkin ini cerita sering kita dengar, biar kita nggak nyepelekan Pak, karena saya pernah dapatkan di Palembang. Begitu qomat saya mampir ke masjid mau sholat. Nah ini juga ikhwan semua, terutama anak masjid, biasakan dawam wudhu, jangan batal wudhu, dijaga wudhunya. Makna jaga wudhu itu setelah batal cepat wudhu lagi, jangan nunggu mau sholat baru wudhu. Seorang muslim harus selalu berwudhu, seperti pakaian yang selalu nempel di pakaian kita, di badan kita. Nggak mungkin kita biarkan diri kita nggak punya pakaian. Begitu kotor ganti yang baru, begitu basah ganti yang baru. Begitu juga dengan wudhu. Kalau wudhu enak Pak, seperti alhamdulillah kami sering, mungkin bapak juga ngalami sering, begitu mau sholat pas udah tengah komat tinggal masuk shop langsung takbir. Tapi kalau nggak punya wudhu, wudhu dulu lewat 1 rakaat. Jangan lewat 1 rakaat, lewat takbiratul ihram saja jangan. Pernah kejadian di zaman Rasulullah, Rasul sedang duduk dengan sahabat dalam majelisnya, tiba-tiba datang seorang sahabat tergopoh-gopoh menghampiri Rasulullah sambil nangis hebat Pak, nangis luar biasa, sampai mau ngomong nggak jelas. Lalu Nabi bilang, tenangkan dirimu, kata Nabi, tenangkan, hentikan kau dari tangisan, jelaskan apa musibahmu. Akhirnya orang cerita, ya Rasulullah, asabani musibah, aku dapat musibah besar ya Rasulullah. Apa musibahmu, kata Rasulullah, sampai kau nangis hebat ini? Hanya dia cerita, aku ini penggembala kambing, aku kambing milik majikanku, tiap hari aku ngegembala. Nah kemarin majikanku baru nambah kambing dengan jumlah yang besar, dititipkan kepada aku untuk mengembalanya ratusan ya Rasulullah. Aku nggak sanggup. Lalu aku minta tolong sama majikanku, perbantukan dengan beberapa hamba sahaya, budak. Akhirnya majikannya mau, dikirimlah 3 orang hamba sahaya membantu ini penggembala untuk ngurusin sekian ratus kambing. Hari pertama lewat aman nyaman, 2-3 hari aman nyaman, pas hari berikutnya terjadilah musibah. Apa yang terjadi ikhwan? Ketika si penggembala ini ngerasa ada yang jagain, dia tiduran. Begitu dia tertidur lelap, bangun-bangun, 3 orang hamba saya udah nggak ada lagi, minggat. Bukan cuma minggat, bawa sekian puluh kambing. Nangis dia Pak, aku takut nanti ya Rasulullah, pasti majikanku marah, aku pasti akan dipukul, di penjara, aku bakal dituntut. Nangis. Pas dia sedang nangis begitu hebat dengan musibah ini Pak, Rasul langsung bilang, kata musibah, ini musibahmu yang membuat engkau sampai nangis sehebat itu, kata Rasulullah. Demi Allah, aku kira kau nangis sehebat ini gara-gara tadi siang engkau terlambat takbiratul ihram sholat zuhur berjamaah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sahabat yang nangis ini bengong, berhenti dari nangisnya. Ya Rasulullah, apakah orang yang terlambat dari takbiratul ihram bersama imam dalam sholat berjamaah lebih besar musibah dari yang aku alami? Demi Allah, kata Rasulullah, lebih besar daripada musibah seandainya engkau kehilangan 1 lembah kambing. Selembah itu bisa ribuan Pak. Ini nilai tinggi di sisi Allah. Kita sering dengar Pak, raka'atainil fajr khairun minad dunya wa ma fiha indallah. Ini bukan kiasan. Nilai pahala yang begitu besar, 2 raka'atain sebelum subuh, di sisi Allah engkau akan diberikan pahala yang nilainya lebih daripada dunia dan seisinya.
Tapi berapa banyak orang yang meninggalkan ini gara-gara ngejar dunia yang sekarang dan isinya. Sampai larut malam dia begadang nyari duit, kadang-kadang saking takut tidak dapat, belum sholat subuh, sholat sekedar sholat, nggak pakai gobliyah, langsung kerja habis sholat subuh. Yang penting sholat, dia bilang. Terlambat takbiratul ihram pun jangan, apalagi terlambat satu roh. Sekarang nggak perlu dijawab Pak ya, tanya, saya nanya, jawabnya di hati masing-masing. Kira-kira yang hadir di sini tiap hari sholat subuhnya di masjid, di musola, di surau, di langgar, atau di rumah? Gak usah dijawab. Kalau memang kita ngaku cinta Rasulullah, maka sholatnya Nabi tidak pernah di rumah untuk sholat 5 waktu. Bahkan ketika akhir hayat beliau sakit parah, beliau tetap pengen ke masjid sampai dibopong Pak. Parah sakitnya Nabi ini, dibopong, belum nyampe masjid, saking parahnya beliau jatuh pingsan. Sahabat tetap nunggu. Beliau sadar, diwudukkan kembali, beliau pengen maju lagi, sampai enggak bisa 3 kali. Beliau baru mengatakan, muru Abu Bakar ya ummul al-ghom, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Aku udah enggak sanggup, kata Rasulullah. Memang boleh Pak, sekali-sekalilah. Mungkin kita kebetulan kena macet, pekerjaan lagi kotor yang tanggung untuk kita tinggalkan, kena hujan, bla bla bla, macam-macam lah, sehingga kita nggak bisa ke masjid, ke musola, ke surau, ke langgar. Tapi kalau tiap hari nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke langgar, yaitu mengingkari sunnah Rasulullah. Ini kadang-kadang nih malam ini jam berapa nih sekarang? Kata Habib Ali, jangan malam-malam Habib Syukri. Baru jam 10 ya. Sudah apa baru? Ini kejadian di Palembang. Maulid kadang-kadang bubar jam 11 baru selesai Pak, setengah 12. Kita masih nggak parah. Kalau di Jawa jam 2 baru bubar. Ya ceramah kiai jam 11 baru mulai, yang ceramah orang 10. Ya di Jawa Barat kebanyakan begitu. Ini kejadian di Palembang, Ustadz masuk musola subuh Pak. Subuh. Kaget, musola kosong. Mana jamaah nih? Sepi nih langgar. Maulid Ustadz. Maulid di mana subuh nih? Bukan maulid subuh ini semalam. Maulidnya semalam, imbasnya pagi, subuh nggak ada yang datang musola. Di sini enggak, insya Allah ya. Ya arba'in mau jam 2 pun tetap sholat subuh di musola insya Allah. Kalau pengen nyenangkan Rasulullah, hidupkan sunnah Rasulullah. Bahkan Rasulullah Pak mengakui kita ini cinta. Sekarang yang ngaku cinta banyak. Ketika mahal giam sampai kita nangis kadang-kadang, ya kita husnuzon, siapapun yang nangis mungkin memang cinta, rindu. Yang datang ke majlis maulid ini cinta sama Nabi, boleh jadi insya Allah. Tapi mana bentuk wujud kata cinta itu dalam kehidupan sehari-hari? Hadis Nabi menjelaskan kepada kita tentang sunnah Nabi ini banyak Pak. Tapi cukup dengan satu ini, jadikan motivasi kita untuk berusaha menghidupkan semua sunnah yang kita mampu melaksanakan. Apa kata Rasulullah? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau cuma satu ini hadis tentang fadilah sunnah Nabi, cukup Pak, cukup ikhwan. Nabi mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku itu orang berarti cinta padaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Bukan kita ngaku-ngaku, tapi Nabi Muhammad yang mengaku itu orang cinta sama aku, kata Rasulullah. Lalu Nabi langsung ngasih bisyarah Pak, kabar gembira. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta sama aku, dengan apa bentuk cinta? Udah diajarkan Nabi, ikuti aku, hidupkan sunnahku, kata Nabi. Bukan cuma modal, maaf, adin maulid, itu sudah benar, udah cakep, indah. Salah satu wujud cinta kita senang hadir maulid, tapi jangan sebatas di sini. Praktek sunnah Nabi dihidupkan. Siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sunnah Nabi dalam segala hal, Pak. Dalam ibadah kita mencontoh Rasulullah. Dalam adat kehidupan sehari-hari, mulai dari tidur sampai tidur lagi kita contoh Rasulullah.
Yuk koreksi, 40 malam udah lewat, ini udah malam keberapa? Mungkin malam ke-47 kalau hitung dari 1 Rabiul Awal. Periksa Pak, mulai dari diri kita masing-masing. Mulai dari bangun tidur, pakai nggak doa Nabi? Lalu ke kamar mandi, praktekkan nggak sunnah Nabi? Di dalam kamar mandi, jalankan nggak sunnah Nabi? Keluar, berwudu, dalam wudu, praktekkan nggak sunnah Nabi? Lalu berpakaian, praktekkan nggak sunnah Nabi? Terus makan, minum, berpakaian, naik kendaraan, ke pasar, semua jalankan nggak sunnah Nabi? Kalau kita sudah bisa menghisap diri kita, lalu kita perhatikan anak istri kita, bagaimana mereka dengan sunnah Rasulullah. Anak kita makan masih tangan kiri, berdiri lagi. Ini banyak di Palembang, bukan di sini ya. Yang Palembang atau yang Palembang di luar, di dalam gebuk iwang gitu Pak. Yang Palembang juga banyak sini ya. Kebetulan yang saya saksikan di Palembang Pak. Orang sono di warung kopi, kalau Bapak suka pernah mungkin ke Palembang daerah Pasar Kuto itu banyak warkop. Kalau orang udah di warkop, duduk di meja kursi panjang, ini makanan Masya Allah, sambil ngangkat kaki kadang-kadang, kopi susu, gorengan panjang, segala macam ada, sambil ngudut, ngobrol Pak. Yang kita sayangkan, tangan kanan pegang rokok, pas ngambil gorengan tangan kiri ceplok. Makan tangan kiri, rokok yang dimuliakan tangan kanan. Ini orang akalnya kebalik. Seharusnya ngerokok pakai kaki. Seharusnya ngerokok pakai kaki. Ngambil makanan tangan kanan, minum kopi pakai tangan kanan. Rokok itu nggak disukai Nabi Pak. Maaf ikhwan, minta maaf bapak-bapak ya. Kita ini kebanyakan seneng ngerokok dengan dalih cuma makruh beb, nggak haram. Saya nggak bahas halal haramnya. Kalau saya pribadi mengatakan itu haram, banyak dalilnya. Oke lah, yang banyak dipakai oleh kiai-kiai terutama cuma makruh. Maaf ya, tolong dengar. Makruh itu dicintai apa dibenci sama Nabi? Kita jangan cuma terperdaya, maaf kalau ini kurang tepat kalimat terperdaya, tertipu oleh diri kita sendiri, karena makna makruh sering dimaknakan makruh adalah perbuatan yang dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala, kan itu. Sunnah adalah pekerjaan yang dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Itu kacamata ulama fikih. Tapi ulama ahli mahabbah li Rasulillah, orang-orang yang asyik yang mencintai Rasulullah, tidak memandang makruh sebatas itu Pak. Makruh adalah perkara yang dibenci oleh Rasulullah, dan sunnah adalah perkara yang dicintai oleh Rasulullah. Maka sepanjang hidupku akan aku tinggalkan semua yang dibenci oleh Rasulullah, dan aku akan berusaha menjalankan apa yang dicintai oleh Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kadang-kadang yang saya ceritakan tadi Pak, orang terlambat takbiratul ihram, ini juga kejadian di Palembang ya. Gara-gara ini Palembang tuh banyak musola tepi sungai Pak. Kadang-kadang habis maghrib sampai isya nggak pulang, bukan tadarusan, bukan rotipan, ngobrol. Ada yang baru datang, pas sampai di musola, di teras musola itu kan asik dingin Pak, baru duduk, tahu adzan, duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu denger adzan, baru nyulat rokok. Kenapa? Komat 10 menit lagi, lumayan. Ini orang terhijab, maaf ya, terhijab, rokok. Sambil ngobrol, sebentar lagi bunyi mik. Jamaah jaturi masuk musola, komat salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang langsung loncat masuk ke dalam Pak. Ini satu orang sudah dengar komat, belum bangun Pak. Kenapa? Tanggung 2 isepan lagi. Demi Allah ini orang terhijab karena kebodohan, nggak tahu tentang fadilah takbiratul ihram menghadap dalam salat
takbiratul ihram bersama imam. Ini kadang-kadang dua keburukan ada, Pak. Pertama, habis ngisep isipan terakhir biasanya panjang kan. Ya, isipan terakhir biasanya panjang, Pak ya. Plung dimasukkan ke sungai. Langsung masuk ke dalam masjid, langsung Allahu Akbar. Kira-kira pakai adab enggak nih orang sama Allah? Pakai akhlak enggak? Allah bejat akhlaknya. Mulut bau rokok nyebut nama Allah, Allahu Akbar. Mau dapat berapa nilai sholatmu di hadapan Allah? Malaikat akan lari darimu. Pakai adab ikhwan, ngadap manusia yang kau pakai adab. Kau tahu majikanmu anti rokok, kau dipanggil untuk ngadap dia, pasti kau gak bakal bawa rokok. Bahkan kalau ente tahu orang yang anti rokok itu sensitif, duduk di sini di depan ada ngerokok keciuman. Hati-hati majelis maulid, jangan pernah merokok di majelis maulid, majelis zikir, majelis taklim. Rasulullah nggak hadir itu bukan cuma cerita ikhwan, hakikat. Dan bukan cerita zaman dulu sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini hijab luar biasa. Saya bagi cerita sedikit. Kebetulan foto beliau ada di sini. Habib Ali bin Ahmad Bahsin, Habib Alim yang terkenal. Ini saya sampaikan juga mudah-mudahan Bapak bisa hadir. Haul beliau tanggal 24 November ini, insya Allah hari Ahad. Ya, Ahad depan, satunya lagi. Kalau nggak salah 27 November. Ya, 27 November itu yang paling atas Pak, nomor 1 2 3 4 yang sedang mengangkat kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu Habib Ali bin Ahmad Bahsin. Wali besar Pak, karomahnya luar biasa, dakwahnya luar biasa, istiqomahnya luar biasa. Itu diantara karomahnya, saya ceritakan dua saja di sini majelis. Beliau nggak dapatkan karomah siapapun mereka aulia Allah kecuali karena kamal mutaba'atan li Rasulillah, karena begitu sempurnanya mereka mengikuti Rasulullah. Itu pernah beliau, saya dapat cerita dari anak daripada Muallim Zamzam di Palembang. Kebetulan saya semalam ngisi maulid di sana, di putra beliau itu majelisnya, Ustaz Hashim Zamzam. Muallim Zamzam itu teman sekaligus murid Habib Ali Bahsin. Ini cerita sebentar, belum cerita rokok dulu Pak ya, cerita karomah wali. Kalau aulia Allah itu mau dunia nggak sulit, didatangkan Allah. Mereka cuma ngambil kebutuhan sedikit, sisanya dibagikan pada orang lain. Beliau pernah sama Muallim Zamzam keluar dari rumahnya mau pergi suatu acara majelis. Kebetulan agak jauh jadi mau naik angkot Pak. Kebetulan sampai di depan, ini kejadian tahun di bawah 80-an mungkin atau awal-awal 80-an. Sampai di depan udah pinggir jalan nunggu mobil datang, Beliau megang kantong. Subhanallah, astagfirullah. Muallim Zamzam, ana lupa ngawak duit untuk ongkos. Ini ngawak duit dah. Dak ngawak juga beb. Nah, dak ngawak duit kalau kita dak kado dak mobil dak berbayar kan. Akhirnya Pak, noleh sana noleh sini ada daun kering. Nah, Zamzam, kau ambek godong itu, godong kering itu. Dah ambek Pak. Sini, tunjukkan Habib Alwi. Muallim Zamzam menyaksikan sendiri, Habib Alwi pegang daun kering sambil berbacaan. Begitu mobil nyampe, seret, di stop. Nah, pegang ini ongkos buat kita naik mobil. Ini lagi kepepet, kalau kepepet dak doca ini. Sallallahu Nabi Pak. Wallah, aulia Allah itu ahbabullah, dicintai Allah karena tadi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa hajat mereka diberikan oleh Allah. Dunia kalau mereka mau batu jadi emas bukan sesuatu yang aneh. Sampai detik ini ila yaumil qiyamah aulia Allah mampu dengan izin Allah. Nah, satu cerita yang berhubungan dengan rokok, ya. Dan saya nggak ada tujuan kepada si A, si B, si C. Saya cuma wama alaina illal balag. Saya cuma nyampaikan aja Pak, ya. Karena saya kadang-kadang sedih Pak. Lihat orang-orang merokok di majelis maulid, merokok di dalam masjid. Bahkan masjid-masjid di daerah Sumsel ini banyak, di daerah Banyuasin yang saya dapatkan, terutama itu termasuk inventaris masjid sekian puluh asbak rokok. Jadi kalau ada acara maulid sebelum mulai itu baru ditebar dulu. Ngudut, ngerokok depan dalam masjid. Ini gulil adab, su'ul adab. Ente masuk bank, masuk kantor-kantor, masuk tempat yang ber-AC, Alfamart, Indomaret aja nggak berani ngerokok. Rumah Allah ente ngerokok. Ini kurang ajar. Su'ul adab. Majelis salim, majelis ngerokok. Bahkan maaf ya, di luar Palembang ini disaksikan banyak. Sambil ngajar kitab kuning sambil ngerokok, kitab tafsir.
Makanya nggak berkah ilmu mereka. Ustadz sama ustadz di sana gontok-gontokan, berebut murid, sampai ada istilah jangan ganggu tambak aneh, itu bikin tambak lain. Kenapa? Mereka kurang ajar dalam taklim, nggak pakai adab, ngajar sambil ngerokok, kisah tafsir, bahkan kadang-kadang tanpa sadar mereka disembur lafaz Allah, lafaz Nabi Muhammad, ayat Quran. Ini yang akan dikatakan Rasulullah, Quran hujjah laka wa alaik. Quran bisa menjerumuskan orang dalam neraka. Kenapa? Kurang adabnya, nggak berkah. Na'udzubillah. Jadi cerita begini Pak, ini diantara karomah Habib Ali bin Ahmad Basin, muallim yang lebih dikenal beliau. Beliau lagi duduk di rumah, yang cerita sama saya orang yang langsung masih hidup sampai sekarang, Habaib juga bin Syahab, namanya Habib Alwi, tapi banyak Habib Alwi di Palembang ada 100 lebih. Jadi antum nggak usah cari tahu siapa Habib Alwi, yang jelas masih hidup orangnya. Ini Habib Alwi perokok dulunya. Suatu hari dia datang ke Habib Alwi Basin, bilang ngambil ilmu, berguru. Sedang duduk itu Habib Basin, katakanlah kayak gini rumah Pak, jalan gede itu masih jauh di sono. Tiba-tiba Habib Alwi Basin, Habib Muallim Nang ngomong sama Alwi, Alwi inti bawa rokok dah. Ngapa Ustaz? Dia tahu Habib Alwi Basin tidak merokok. Bawa Ustaz, coba inti ngerokok sekarang depan anak. Ya Allah Ustaz, jangan Ustaz, mana ada ngerokok? Enggak, hiduplah sekarang, hiduplah cepatlah. Ngapa Bib? Anak takut geong nyampe duluan, sebelum inti ngerokok, inti nyampe duluan, anak tidak kuat. Ngapa Bib? Hiduplah dulu. Ternyata apa Pak? Minta maaf ya. Beliau dengan kasyaf matanya menyaksikan ada 3 orang di depan jalan sono turun dari kendaraan mewah hendak menemui beliau, orang yang bergelut dunia dengan kekotorannya. Yang mana Habib Ali menyaksikan dari jauh, belum melihat orangnya. Muka mereka muka hewan, muka mereka muka binatang. Yang mana kalau mereka itu sampai, karena Habib Ali dibukakan Allah hijab, kalau sampai itu orang datang menemui beliau dengan posisi seperti itu, takut Habib Ali nggak kuat, karena manusia kepala bukan manusia. Maka begitu orang itu datang, cepat kata beliau, sembur ke banyak-banyak, lagi terus. Begitu orang nyampe, subhanallah, hijab ini tertutup. Hijab tertutup lewat rokok. Sehingga orang itu datang, Habib ngeliat mukanya udah manusia biasa. Untuk dapat itu magom Pak nggak gampang. Kasyaf istilahnya, terbuka hijab itu nggak gampang, magom yang hebat. Tapi dengan asap rokok bisa hilang. Na'udzubillah min dzalik. Ya sekali lagi saya sampaikan bab ini ya Allah yang ngendaki, nggak karena si A si B si C, saya nggak banyak kenal orang sini. Yang jelas sini nggak kelihatan ada yang ngerokok. Ya, jadi hati-hati ikhwan, cari yang dicintai oleh Rasulullah, yang nggak disenangi Muhammad tinggalkan. Taib. Dalam sunnah kita hidupkan sunnah Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Asatis sini banyak, masya Allah. Lewat YouTube bisa antum ikuti, lewat Facebook bisa, tapi jangan salah ustad, jangan salah Ustadz ya. Ada juga beberapa ustadz ahli sunnah wal jamaah di YouTube, di Facebook, di Instagram itu mereka ahli sunnah tapi madhabnya bukan Syafi'i. Kadang membingungkan ya, kadang-kadang membingungkan. Cari yang madhabnya Syafi'i, ente kenal siapa dia, gurunya siapa, sanadnya nyambung, itu yang kita ambil. Mau Habib bukan Habib terserah, yang penting kita yakin ini orang ulama yang benar. Baik ikhwan rahimakumullah, sebagai penutup Pak, karena rencana kami insyaallah malam ini langsung jalan pulang, doain biar selamat afiah, karena besok guru kita Al Habib Muhsin bin Abdullah Habsyi ada mengadakan Maulid Nabi, penutupan maulid besar di Palembang di Pondok Pesantren Arya Talang Bututu. Jadi mungkin kami nggak begitu panjang lebar, tapi mudah-mudahan Allah kasih kesempatan berikutnya kita bisa kumpul lagi Pak, insya Allah. Kemudian apa yang kita contoh dari Rasulullah? Di antara yang kita contoh jelas adalah akhlak Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Bu'istu li utammima makarimal. Nah, kita juga berusaha mencontoh akhlak Nabi Pak. Memang akhlak ini lebih sulit daripada kita mencontoh menghidupkan sunnah yang berupa sholat sunnah segala macam itu Pak. Rasulullah akhlaknya luar biasa, nggak usah ditanya. Tadi saya baca dalam kitab Maulid Simtuduror yang ada kita baca, saya dapat bagian baca walaqadid, disebut juga syama'il, artinya menceritakan tentang akhlak Rasulullah.
Di situ diceritakan di antara akhlak Rasulullah, beliau mengatakan, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Ini nasihat bagi kita semua, Pak. Rasulullah itu kalau diundang oleh orang miskin, ajabahu ijabatan muajjalah, beliau sangat bersegera mendatangi undangan tersebut. Shallallahu ala nabi. Sahabat yang kaya banyak. Jangan kita berpikir Rasulullah itu hidupnya pas-pasan, lalu sahabat enggak. Rasulullah memang simpel, contoh orang yang tidak berharta banyak, hidup dengan pas-pasan. Bahkan diceritakan rumah istri Rasulullah, Imam Malik mengatakan, aku pernah masuk rumah istri Rasulullah, masuk ke rumah mereka harus menunduk, begitu aku masuk angkat tangan sampai ke atap. Jadi setinggi apa rumah itu? Aku masuk harus menunduk lewat pintunya itu, berdiri lalu angkat tangan sampai ke atap rumah mereka. Rasul kadang mendengar kita cerita banyak, kadang sampai 3 hari nggak makan. Tapi bukan Rasul bilang contohlah hidup susah kayak aku, enggak. Karena di zaman hidupnya Rasulullah begitu banyak juga sahabat yang sukses dengan dunia, kaya raya, termasuk menantu beliau Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Anas bin Malik, diberkahi Rasulullah dengan doanya, begitu kaya beliau. Tapi sahabat kekayaan untuk membantu perjuangan Rasulullah, mulai dari istri yang tercinta Sayyidah Khubabah Khadijatul Kubra sampai habis hartanya untuk berdakwah untuk Rasulullah, sampai beliau ungkapkan dalam ungkapan yang luar biasa, sampai beliau mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, seandainya hartaku milikku telah habis ludes, kau gunakan untuk berdakwah menyebarkan ini agama Allah, lalu tak kau dapatkan apapun untuk setelah itu, kau ambil kain kafanku, kau ambil tulang berulangku, jadikan itu untuk engkau berdakwah. Kalau seandainya laku dijual. Sangkingnya, Pak. Sahabat Rasulullah kaya banyak. Jadi jangan salah pikir, oh Rasulullah hidupnya miskin, jadi kita harus jadi miskin juga. Enggak. Cuma miskin kebanyakan ada orang yang ditakdirkan Allah, ada orang bisa dekat sama Allah gara-gara kaya, ada orang bisa dekat sama Allah gara-gara miskin, ada orang tergelincir jauh dari Allah gara-gara kemiskinan, ada juga gara-gara kekayaan. Ya kita jalani hidup ini, yang penting niatnya benar, tujuannya benar. Nah, ikhwan rahimani rahimakumullah, dalam cerita ini Rasulullah SAW Habib Ali mengatakan, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi diundang oleh sahabat yang kaya, datang. Sahabat undang Nabi tentu semuanya dalam keadaan acara yang baik, kebutuhan yang indah. Orang kaya, orang setengah kaya ngundang Nabi, datang Nabi. Tapi kalau orang miskin yang ngundang, begitu lebih diperhatikan oleh Nabi. Ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau boleh cerita, kalau pakai istilah orang hidup zaman sekarang, Pak, ini undangan jam berapa, Beb, acara, Beb? 9.12. Ya, Nabi kalau yang ngundang orang miskin jam 9 udah ada di tempat. Ini kalau pakai contoh zaman sekarang. Tapi kalau orang itu mungkin bukan orang miskin, Nabi kebetulan ada suatu pekerjaan, atau mungkin Nabi agak terlambat datangnya, jam 10 barangkali. Orang miskin lebih diperhatikan oleh Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita, ikhwan? Kalau ada orang kaya ngundang, jam berapa tuh Pak Haji? 9.12. Wah, anak 8:30 harus sudah di sana. 8:30 udah ada di sana. Kenapa? Ya orang kaya. Kalau nggak cepat nggak bisa masuk ke dalam. Rumahnya masya Allah itu AC, karpetnya empuk. Apalagi kalau di depan duduknya makanya beda. Tapi kalau yang ngundang orang miskin, musola dalam kampung masuk gang kecil lagi, Pak. Jam berapa acara? 9.12. Udah 11:30 aja dah. Yang penting hadir, ambil berkah. Itu kita, Pak. Nabi enggak. Justru orang miskin lebih diperhatikan oleh Rasulullah tanpa beliau melalaikan hak-hak orang kaya atau orang yang setengah kaya untuk mengundang beliau. Diceritakan, ikhwan, pada suatu hari Rasulullah SAW, ini akhlak yang luar biasa. Ada beberapa orang sahabat, katakanlah 3 orang sahabat Rasulullah, fuqara, orang miskin.
Kebetulan dari malam nggak dapat makan, sampai pagi nahan perut Pak, sakit. Hanya mereka ikhtiar pagi jalan ke pasar, berharap barangkali ya Allah dapat rezeki dari orang-orang yang jualan makanan atau roti atau apalah di pasar. Begitu mereka jalan, subhanallah, ada satu toko baru buka, manggil mereka, toko roti. Dipanggil, wah senang nih sobat, ya Allah rezeki. Ternyata benar, dikasih bungkusan, nih ambil. Senang nih orang fakir tiga, ternyata yang diberikan roti sisa kemarin, potongan lagi, roti potongan sisa kemarin Pak, bukan roti baru. Udah nggak nyaman dimakan sebetulnya. Cuma yang orang miskin, yang ridho, yang ikhlas itu dicintai Allah. Mereka senang, nggak apa-apa walaupun roti bekas kemarin, yang penting dapat rezeki. Lalu mereka cari tempat duduk di mana nih? Udah nggak tahan lagi pengen makan. Hanya mereka cari tempat, duduklah mereka di depan satu toko emperan berlantaikan pasir, bukan kayak sekarang trotoaran cakep. Lantai pasir, duduk berhadapan tiga orang ini. Mereka buka bungkusan, ternyata isinya roti kering sisa kemarin, potongan lagi. Nggak apa-apa kan, alhamdulillah rezeki minallah. Begitu mereka mau makan Pak, seorang dari sahabat yang duduk di sebelah situ tiba-tiba bilang sama temannya, sebentar, jangan makan dulu. Kenapa? Ada Rasulullah sallallahu alaihi Nabi, ada Rasulullah mau lewat. Yang dua noleh ke belakang, Rasulullah. Langsung bangun semua Pak, ta'ziman wa ikhtiraman mahabbatan li Rasulillah. Bangun berdiri, Nabi lewat sambil senyum, ngucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab salam Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Satu di antara mereka saking gembira ditegur sama Nabi dengan salam, dengan senyuman, spontan bilang, ya Rasulullah atas mahuri tajlis ma'ana, ya Rasulullah mau nggak mampir sebentar duduk makan sama kami. Kira-kira Pak, Nabi tahu ini fukara, ngajak makannya paling apa? Duduknya di emperan toko di atas pasir. Kalau kita Pak, apa? Minta maaf, anak ada kerjaan. Minta maaf, buru-buru. Minta maaf, lain kali aja. Itu kalau kita. Ya. Tapi Rasulullah enggak Pak. Marhaba ahlan wa sahlan, kata Rasulullah. Langsung Nabi nggak pakai, maaf aku ada kerjaan, kenapa nggak bilang dari kemarin, enggak. Langsung Nabi duduk ngerapat sama mereka Pak. Pas ngeliat Nabi ngerapat, bingung tiga orang mau duduk di mana Rasulullah. Nggak pakai alas stiker, nggak pakai apa. Nabi nggak canggung Pak, langsung duduk di atas pasir itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Begitu duduk dibuka bungkusan, Nabi senyum ngeliat roti. Mereka yang jadi bingung, ya Rasulullah minta maaf cuma ini makanannya. Wallah ada rizq minallah, nikmat besar dari Rasul, dari Allah. Ayo makan, kata Nabi. Mereka yang kebingungan. Melihat mereka bingung, Nabi ngambil roti itu dengan tangan yang mulia, diberikan satu-satu Pak. Lalu Nabi pun ngambil, ayo bismillah kita makan, kata Nabi. Makan, nangis Pak mereka Pak. Begitu indah akhlak Rasulullah. Bukan sampai situ. Selesai makan, apa kata Rasulullah? Aku bangga, aku senang hari ini, kata Rasulullah, bisa makan bareng sama kalian. Maka wahai saudaraku, kata Nabi, sekarang kalian menjamu aku, maka aku undang kalian untuk makan bersamaku di rumahku nanti siang, kata Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Tambah jadi nangisnya Pak. Ngajak Nabi makan di emperan toko di atas pasir, makan roti kering. Nabi ngundang bakal makan di rumah Nabi. Enggak mungkin Nabi menyanyiakan tamu. Enggak punya bakal Nabi usahakan. Ini akhlak Rasulullah. Wa hakadha ikhwan rahimakumullah. Mari kita perbaiki hablum minallah kita sama Allah, dan perbaiki pula hablum minan nas kita dengan sesama manusia. Hormati setiap muslim karena mereka adalah umat Rasulullah, dan kita tidak pernah boleh menyangka diri kita lebih baik dari orang lain, walaupun saat itu kita saksikan mereka sedang bermaksiat kepada Allah. Boleh jadi hari ini dia bermaksiat lalu dia taubat, besok dia menjadi orang yang taubat dan dekat kepada Allah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, jangan pernah menghina orang yang pernah
Orang yang pernah bermaksiat itu boleh jadi Pak, Allah cuma jadikan sebab dia bermaksiat untuk mengangkat derajatnya tinggi di sisi Allah. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, kaifa tujibu nida' abdikal 'asi idza yunadika ya Rabb. Ya Allah, bagaimana engkau menyahut panggilan hamba-hambamu yang dulu mereka penuh dosa bermaksiat kepadamu, lalu datang menghampiri pintumu dan berteriak memanggil namamu, ya Allah. Maka Allah menjawab ikhwani kepada Nabi Musa, ajibu da'watahum, labbaik 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 ya abdi. 3 kali Pak labbaiknya. Nabi Musa bingung, wa kaifa idza yunadik abdika salih muti waqif baina yadayka yunadi ya Rabb ya Allah. Lalu bagaimana kalau seorang hambamu yang tidak bermaksiat, rajin taat, banyak ibadah, memanggil namamu ya Allah? Maka apa jawab Allah Pak? Ajibu nida abdi labbaik ya abdi. Cuma sekali, cuma 1 kali. Nabi Musa bingung, ya Allah, kenapa hal itu seperti itu? Bukankah mereka yang banyak ketaatan tidak bermaksiat ketika memanggilmu lebih berhak kau jawab dengan 3 kali panggilan, labbaik 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 ya abdi, sementara mereka bermaksiat cukup dengan 1 jawaban? Maka Allah mengatakan, dengar ikhwani, ya Musa, mereka yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa, ketika mereka telah datang ke pintuku, mereka datang kepadaku dengan tidak membawa dan tidak pernah merasa punya amalan apapun yang baik. Yang mereka ingat hanya dosa dan berharap rahmatku, berharap ampunanku, berharap ridhoku, tanpa mereka merasa punya satu yang bisa dibawa di hadapan Allah dari kebaikan. Maka aku mencintai mereka wahai Musa, dan ku jawab labbaik 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 ya abdi. Tapi sementara mereka yang datang kepadaku, yang punya amalan banyak, ibadah banyak, mereka datang merasa sudah memiliki kedudukan di hadapanku. Dengan sholat mereka, dengan ibadah mereka, sementara mereka tidak mengetahui bagaimana aku menerima atau menolak amalan mereka. Maka ku jawab dengan labbaik ya Musa. Bahkan kadang-kadang Bapak, na'udzubillah min dzalik, ketaatan bisa menjadikan kita menjadi orang yang sombong. Dan orang yang bermaksiat justru menjadikan dirinya merendahkan diri di hadapan Allah dan merasa malu di hadapan Allah. Justru mereka yang dicintai Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bertaubat kepadanya, mengampunkan segala dosa-dosa yang kita pernah lakukan, dan tidak keluar kita dari majelis ini kecuali Allah mengampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa sanak famili kita, anak istri kita, dan Allah jaga kita dari hari ini untuk tidak mengulangi dosa dan kemaksiatan. Dan mudah-mudahan siapapun yang hadir di tempat ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan dari Rasulullah SAW, dan semua yang telah menjadikan ini majelis terjadi dengan izin Allah, panitia dan sahibul bait, dan keluarganya mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang kita hadir di tempat ini mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan istiqamah dalam segala ketaatan, dan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah bijahi walid Fatimah umnan bihusnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah bijahi walid Fatimah umnan bihusnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah bijahi walid Fatimah umnan bihusnul khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ahlu minna an babika mahruman aw matruda. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair lil khair wa a'anahum alayh fiqna Allahumma lil khair wa a'inna alayh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.